tahun tiket. Kemungkinan Ahad. Kalau enggak Senin. Tapi belum beli tiket, Bu. Belum, berharap ada ini tiba-tiba ada aturan WF. WFA ujungnya ada kebagian di kantor juga samanya. Oh iya, betul langsung diperpanjang. Apa Ibu langsung aja? Tapi biasanya tetap ada jadwal kampus. Kenapa? Aman. Ya, dokumentasi itu makanan kita. Sama. Ayo, Aca. Ambil ini kalau kamu dokumentasi keren. Di pasti ini kamu jualan. Ini makanan Nusantara. Kita kan bawa ini ada dodol Garut, jadi itu oke. Oh, ditulis dari atas yang berbunga ya dapat ya. Bapak-bapaknya mau Semuanya pegang. Biasanya ibu-ibu ya. Iya. Oh, jangan salah bapak-bapak zaman sekarang tuh. Bapak-bapak zaman sekarang tuh butuh validasi. saatnya kita makan. Ya, Ini bulu banget sih. Sarung. Aca, we should take Aca. picture. I should Iya. change my dress. Change your dress. Buat nyobain tulisan ini. Ya, Pak, ini tahu dah. Wanita. Iya kayak. Bukan lagi suka banget. Yuk enakan banget tuh. Makanya lembut. Kadang coba Iya lembut soalnya. lembut langsung kayak ini premium punya. Kami punya. Kayak hanya orang-orang tertentu yang bisa makan. Langsung makan, langsung. Ah, gitu cara makannya. Gue lagi pintar. Cara makan yang aku. Cara makan itu ini biar dapat langsung. Enggak suka aku lah. Ngatur-ngatur. Dia langsung kayak kayak orang Indo kita ada sarung. Pas ibu tuh pas lagi makan, itu nggak mau berhenti. Makanya kayak kerupuk ini. Ya kecil, tapi ibu suka tangan pedas nggak? Tapi nggak pedas banget sih, tapi kayak bakal berhenti. Kok dia gerak-gerak gitu? Kamu jadi ngomong. Ya gitu kakak. Ini dokumentasi kerupuknya ditutup. Lumayan, ini masih lumayan. So we should take picture over there or over here, Kak Lutz. Ada keamanan aja dah, ngarahin. Kalau di sana ini mau taruh di sana. Bunganya. Ambil makan dulu aja. Fotonya dengan makanan. Oh gitu ya? Oh iya kali ya. Apa? Ambil makanannya terus taruh di sini masing-masing. Baru foto. What do you think? Sebenarnya Oh. sebenarnya ini disusun di sini aja semua biar kelihatan rame gitu. Iya Untuk sih. Ini, kan? Terus kursinya langsung. enggak, maksudnya kita makan ini untuk kebutuhan dokumentasi aja, Bu. Jadi Oh. kita susun semua ini ya. Gimana kalau dengan Mas Uhud kita Biar konten kita mah bagus, Bu. ngikut aja. Karena follower kita 1M soalnya Bu di ini, jadi kayak ini kan harus. Harus diperluin itu. Iya, betul iya. Kak aku takut dengan ini. Ngikut aku terus. Dia kan sensornya enggak ada. Ini aku tahu harganya. Udah cek. Iya. Aman kita. Oh my god, kamu pakai baju baru. Oh my god. Padahal tadi ada diskusi-diskusi ini. Oh kamu iya, tinggal- kamu pakai yang Uniqlo aja yang kemarin kita beli atau di H&M? Mana mau dia beli, jelas aku sendiri yang beli. Iya, bener Bu, harus gitu Bu. Berarti dirimu Dipaksa deh Bu. sebagai istri sudah ini ya. Sudah menjalankan tugas sebagai miskin. Mau digabung semuanya. Enggak, ini untuk kebutuhan Untuk kebutuhan dokumentasi, you have to Biar take kelihatan penuh dan ramai. Iya. We Another still have picture. another tango, I think. Can I? Yep. Up to you sih. Emang boleh berlebihan. Wow, ada. Lupa disentuh di awal. So fancy. Iya, keren banget. Astagfirullahaladzim, keren banget nih. Ini rumah-rumah orang kaya kayak gini, Mbak. Iya. Ini.
Ya Mbak ya. Amin. Amin. Ya Allah mau kaya. Ya Allah. Kalian tuh udah kaya. Banyak banget. Gak pakai ini untuk kebutuhan dokumentasi walaupun kita nggak makan kan Dot. Ini kan cuma biar Enggak, kelihatan. aku tuh terbiasa tidak boleh berlebih-lebihan gitu loh. Bawang goreng gitu mas kan. Bawang. Harus didokumentasikan. Iya. Ya udah, yuk Cak, do your best. Kak Aca. Kalau ini banget ya, punya teman-teman Ya. yang sibuk sama dokumentasi. Jadi kelihatan mewah dia. Oh yang lebih banyak. Kayaknya dari atas bisa. Sudah. Ya, do your best. Tuh kan, apa aku bilang? Ini tapi bagus nih, bagus nih. Kamu aku di sini sih kayak kelihatan gitu. Ya benar. Kayak bingung mau makan apa gitu. 1, 2, 3. 3. Hup. Aku mau kain ini dulu, makanan dulu. Foto bareng dulu aja sih. Kenapa? Foto bareng dulu. Ayo, ya kita duduk di sini. Iya, di sini enggak apa-apa, Bu. Oh gini ya? Ya, iya. Ibu sini. Bawa kursi itu aja kemana ya kursi kerja sementara aja. Untuk dokumentasi nanti kita makannya di bawah. Belum selesai. Nah, gue put the stick in here. Why? Fotonya dari sana, bawa fotonya dari sana. Dari sini pokoknya aja. Kita tuh di sini semua. Make sure everyone is included and every item on the table is included. Saya mau. Ada kawan-kawan kan? Jangan dia bodoh. Bu, itu Bu kayak gitu Bu. Suka itu Bu. Malahin teman-temannya Bu, padahal dia sendiri itu Bu. Lempar batu sembunyi tangan. Ini yang bagus. Tuh jadi mewah tuh gara-gara lampu ini sih. Iya. Iya nggak sih? Sama bunganya ya. Oh nice. Good. Ya lu sumpah sih good time sama itu jangan tunggu-tunggu. Kenapa? Oh iya. Tunggu-tunggu. Kayak gini. No. Kan kamu mengumpulkan kayak Ramadan, mengumpulkan semua makanan terus kamu bom di air kayak gitu. Dari mana ya? Dari dari sini juga bagus sih. Lebih cerah Iya, sih. dari sini bagus. Cahaya dari sini. Gimana tuh? Kita nggak bawa sayang. Ah itu. Nah, itu Ah makanannya iya. nggak kelihatan. Harus ada kursinya nih biar masuk gitu. Oh, berarti sebagian mungkin kayak berdiri aja lah. Iya. Aku nggak tahu kalau mereka berdua, aku nggak tahu apa yang di pikiran mereka berdua sekarang. Aku nggak tahu. Dasar. Kayaknya bagus di sana. Kalian cewek-cewek lebih dari ini kan? Kalau ini kumpul-kumpul. Itu kayaknya. Terus duduk kalau berdiri. Coba tes kalau. Ibu-ibu di sana, bapak-bapak di sini ya, kayak gitu aja nggak sih? Iya betul. Yes. Tes dulu aku dulu sendiri. Ayo deh. 1, 2, 3. Oh, Tapi juga harus nih. Oke. 1, 2, 3. Nah. Sayang kita berdua. Sini sayang duduk sayang. Iya cepet-cepet. Ya udah, gantian kalau gitu. Udah. Udah Di ibu kaleng kapan? kue. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke.
Kalian berdua? Iya. Ya, ibu Bonita malu. Ayo. Ibu Bonita pasti malu. Ya ampun. Ini risiko menikah dengan Matasa. Ayo, go. Kita semua itu udah kena semua. Kena sama Matasa. Virusnya ini. Kita tuh awalnya kayak ibu Bu malu-malu Bu datang, tiba-tiba kita setiap hari ya udahlah. Jadi kita langsung terpapar virus Kak Man. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa Bu. Nanti ibu akan akhirnya bersyukur, oh iya ternyata ada momen ini ya. Gitu. Iya. Ya, Bu. Awalnya kita juga kayak ibu Bu malu-malu. Kayak Ada momen malu. enggak apa. Oke. Apa? Oh iya. Nggak suka. Sobek. Ya, harus. Oke. 1, 2, 3. Senyum, Pierce. Oke. 1, 2. Udah, oke, Bu. Udah. Udah. Nah sekarang rame-rame bapak aja kali di situ ya, ibu-ibu di sana. Iya. Kan ibu-ibu dekat dengan dapur. Astagfirullah. Duduk aja ya, biar. Kamu di mana? Kaman di sini. Jaga makanan nih. Kamu aja yang makan. Dia itu fotografer sama fotografer ini Wah. profesional sama admin social media profesional, mampu membawa dari 0 followers ke Jadi 11.000. 11K Bang. followers, Capaian ini ya. 11K followers. Capaian terbaik selama terbesar. menjadi Iya. AAS Nah. resipien. Udah kapan? Aku di situ. Kapan di sini? Kamu di mana? Dia nggak apa-apa sih. Ya, kamu di sini aja nggak apa-apa. Ayo. Halo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya coba dimulai dulu kan. Kenapa? Dimulai dulu. Oh nggak bersih kok jadi gelap ya gara-gara lampu itu. Ya sih, lebih bagus kok. Kak bosnya jadi gelap bos kan? Ini gara-gara lampu. Nggak apa-apa. Is it okay? Iya, kita jalan. Sudah? Udah. Sudah lah ya kasihan. Ya udah. Sudah lapar Ya udah. Ini nih aku kasihan sama mereka berdua ini. Dua introvert women. Udah sekarang ambillah apa yang kalian mau. Konita sebelumnya makasih banyak. Thank you for inviting us as the one and only guest to your house during this Lebaran. Iya. And yeah, love it. Aku surprise banget ada Taiwan ini pasti enak banget. Puji masakan sendiri. Kenapa yang nggak dipuji masakannya ibu Konita? Nggak, itu pasti enak banget. Iya. Tapi waiting for that one. Iya, bener. Tadi malam nggak Itu tenang. pakai lontong enak banget tuh. Dan aku nggak expect banyak snack. Aku nggak expect juga ada anggur. Aku nggak expect ada itu. My Mete. favorite. Ya, cashew. Tuh, gorengnya Cashew enak. is my favorite. You fried it by yourself? Yes. Bumbuin sendiri. Yang mana kan? Ya? Ini mah kacang, Pak. Mete. Dia masak sendiri. Kacang ini kamu beli original. Mentah, pokoknya dari rumah mentah. Bawa dari kampung. Oh, Wow. Pasti itu berarti signature ya Mbak Kon. Enggak sih, kemarin baru first trial. Oh. Oke, let's see. Umi cara bumbuin mete gimana? Iya, oke. Nah ini kita untuk makannya kita nunggu arahan aja sih dari tuan rumah. Silahkan Semua silahkan. ya? Ada. Ya. Jangan mengawali. Ini ya. Kayak ngomong gitu. Enggak. Udah, yuk. Terima kasih. Sambal kentangnya pedas banget tapi kebanyakan cabai. Oh ya, Sambal apa, Bu? sama kentang. Kentangnya. Oh, kentang. Oke. Ini sayang. Duluan. Oke. Ya kita duluan. Lontong nih. Yes. Ini kalau mau lontong nih, Lontong sama pakai ada ini koper nggak? nih soalnya. Itu tuh di sana please. Hmm. Ini kayak opor ya. Tapi emang opor kan? Yes. Opor coklat. Opor coklat. Jago masak ternyata istrimu Mantasa, ya Allah, alhamdulillah. Dulu. Ibu dulu Mantasa dulu sedih banget, Bu. Kalau Mantasa semoga lah istri kamu tuh jago masak ya Mantasa. Kita mendoakan Karena semua. his happiness is the food. Dan tiap hari ada nasi enggak? Yang Ada ini enggak? gampang untuk bikin dia bahagia.
Give him food. Ya, ntar Mei saya kembalikan titip ke Mas Dodi sama Mas Lufet lagi ya sebulan. Kapan? Ibu pulang, Mei pulang. Jadi mau Kan habis visanya. Oh. jadi nanti pulang berapa lama sebulan? Ya mungkin 3 mingguan. Oh, 3 mingguan. Oh, oke. Kan nanti ada yang minta nasi lagi. Oh iya biasa. Kita udah ini. Kita udah. Oke, gampang. Tinggal nanti bill-nya kita berarti ke ibu ya. Karena sekarang ada kwitansi kan. Kalau dulu kan pertemanan, sekarang udah bisnis. Kalau aku billnya bukan ke ibu, ke siapa? ke orang tua ibu. Di markup duluan guys. Iya di mana? Ini ditanggung oleh DPR RI. Iya. Tolong anggarkan untuk makan menantu saya di Australia. Oke. Oh, Kak Dodi lebih licik ya, padahal aku tuh sebenarnya udah licik. Ternyata dia lebih licik lagi untuk memantap harga. Ya nanti kita ini aja Kak, sesekali kita nginep bareng di sini. Kalau istrinya pas istrinya ngajak kita party. Itu party. Pengajian Kak Dodi ngisi kayak apa, kultum kayak apa. Party bertiga di sini hahaha. Jangan buat kita orang baik-baik Bu. Ya partinya kan party baca Quran. Iya, subhanallah. Supaya Tinggal Bu, pilihan katanya baca Quran dipadankan dengan party. Tolong Bu, diinin Bu. Kenapa? Pakai tatakan. Oh ini, Yes. but it's dirty. Oh, Kak Dok, ini sebenarnya enaknya tuh pakai kerupuk. Oh iya. Jadi, Oh ini ada kerupuk Kak. iya itu ada Ini? kerupuk. Kemplang udang ya. This is that I fry. I don't know. You fried it. Iya, itu beliau yang mau. He's the one frying Coba. kemplang udang. Oh, coba. Oh, you should try. I don't know. Keras. Banyak ya. Wah. Perlu Kerupuk. ada banyak perubahan di muncak. Ya, iyalah di drill sama Dalam hati istri aku, ya Allah ini cepat aku mau makan. banget. Ayo sayang. Ibu jangan malu-malu Bu. Ibu tuan rumah nih. Oh iya. Tuan rumah biasanya terakhir ya belakangan Bu, nunggu sisa-sisa ya Bu. Saya banyak sih. Konita ini spesial banget, terima kasih ya. Terima kasih Aku Ibu merasain Konita banget. sudah mengundang kami di Susah pula ya dapat jadwal kami nih. Iya, Dia tuh udah niat baik ya mau ngundang kita dan kita Terus susah. ada yang anu, aku mau ke Gold Coast. Oh ini sombong Kan lagi ke Gold Coast jadinya. Jadi kemarin Oh. nggak nginep lagi. nggak nginep. Oh. Nggak nginep itu karena kita mempertimbangkan untuk datang ke rumah kalian. Udah di boxin aja diantar gitu loh. Aku Kita sedih kan- banget. Itu aku kan sedih sekarang banget. dulu, iya. Katanya akhirnya apa ini aja Iya, katanya ya, aku langsung kayak semua jatuh langsung cancel drop gitu dengan ada kayak Semua gitu jadwal langsung cancel, langsung cancel, kita cancel, langsung cancel Bu, cancel. kita prioritas Bu. Rumah Ibu, kurang kapan lagi sekali-sekali kita Bu ketemu Bu. Ini juga rasanya enak banget. Banyak pula macam-macam masakannya. Udah Pak Dodi cepat. Oh, geser. Antrian banyak. Aku tuh penasaran satu hal. Betul. Ini bunga-bunga ini terinspirasi sama siapa lah ya? Kalau kerupuk. Bunganya itu customized by me itu. Wih. Oh, ya? Yang merangkai. Beli cari di mana bunganya? Bawa ke florist terus habis itu aku memilih sendiri dari merangkai. Ibu ke Flores langsung. Iya. Florist di mana? Waktu ke WSM. Oh iya kan ada pasar market juga ya. Kalau di seberang Amin Bajaran pas turun bis itu depannya ada florist. Oh, di mana ya? Enggak sih. Enggak. Tetap mahal. Tetap mahal. Teman. Ibu Bener jangan aja, pernah bilang ada kata murah di depan Pak Dodi. Tetap mahal. Tetap mahal loh. Floristnya pun bilang this is expensive. Flowers di sini expensive. Iya sih benar. Oh, Dia gitu. orang Cina terus dia malah curhat kalau di Cina bunga tuh murah. Kayak di Indo tinggal ngambil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Oh pakai bawang goreng. Di Bangka malah florisnya hanya untuk ini, papan nama. Kapan? Iya karena Oh, Iya, papan bunga gitu kan. yang kotak-kotak gitu. ya untuk ini ucapan ya. Yang disebut floris itu gitu. Karena nggak ada yang beli bunga kali ya. Iya. Makanya Pak Dodi lah. Kan. Wika. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Bu ya Allah. Udah panas tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Insyaallah. Ayo, setelah ini kalian lanjut aja.
doang Mak. Karena banyak. Biar nyumbang-nyumbang. Kak ini Kak. Orang tempenya beli di berapa? Hal 3. Lagi nggak apa enak. Apa di mana ya? Atau lupa bawa dari rumah sih keringnya. Pedas. Ini yang pedas tuh yang kentang ya? Iya, kentangnya bener-bener kebanyakan cabai. Ah. Dulu dia udah sekarang dia udah diajarin mesin kan kalau Iya. Tapi di mana sih nggak? nanti soalnya kotor ininya. Siap mau Alhamdulillah. Makasih Gak apa-apa, ya. kamu nanti ambil di ini aja, nggak berdiri. Itu sini aja di sini. Kemarin aku sama Mbak Tasa kan, ini kalau misalnya nanti istri kita temenan gitu ya, terus sama-sama introvert, terus aku bilang dua kemungkinan. Yang pertama mereka nyambung, mereka ngobrol. Kemungkinan kedua sepi, dunia ini sepi. Dia kemarin nanya itu istri Makasa, kesehariannya di mana di sini? Kan dia nanti kalau misalnya dia ngikut aku kan, as a dependent visa holder, aku ngapain ya? Dia bilang ini. Apalagi baru habis resign Desember, jadi kayak Iya kan? Kan dia juga masih minta habis itu krisis identitas. Sudah. Aku kok jadi beban ya sekarang. makanya beban, merasa terbebani, merasa jadi beban atau Biasanya kemana-mana sendiri, biasanya sibuk banget gitu. Sekarang kayak Kalau gitu langsung ngedrop gitu ya. Kamu dulu ngajar ya? Enggak. research project di Sdesa Center di UGM. Habis itu baru setahun terakhir jadi staff di DPR. udah ke Gold Coast? Belum. Belum. Suaminya masih sibuk. Pokoknya sibuk terus, makanya jadi Dia tuh bukan sibuk, dia tuh nggak suka jalan. Iya. Dia tuh harus ini beli paksa, beli keret. Kecuali pakai mobil. dijemput. Dia jadi penumpang. Tapi bukannya Aca sekarang kan lagi sibuk memang. Tadi malam kita ke Skydeck. Oh, yang kayak gitu ya, Bu, baling-baling itu. Oh, Skydeck. Itu udah start mas. Oh, Skydeck. Have you been there? Belum. Skydeck ini apa yang di atas ke lantai bawah tuh lantai. Sampai 23. Ibu jajak udah. Udah 2 kali. Dulu di bulan Juli pernah. Jangan ajarin boy ya, Bang. Jangan ajarin boy ya. Mereka berdua udah pernah naik baring-baring itu. Baling-baling Baling-baling. Apa sih orang nyebutnya kalau di Indo tuh? dia malah. Yang lala. Udah. Mereka berdua aja. Pas lagi ada acara apa? Acara di CTF. drone show gitu. Itu datangnya telat ya, Bro. Terus lihat drone dari atas. Drone-nya udah mau selesai, Bu. Jadi kita baru datang ini. Saya mereka keluar. Nah, kita mengutamakan sholat maghrib, kalau kita berdoa ya, kalau enggak. Yang lain itu sore bersih dulu.
aku dulu ngajak ini nahan kan lah itu ya semester kan ternyata dia kesini dia takut ketinggian. Nggak berani dia bilang kayak gitu. Coba aja dulu, kan cuma duduk doang, nggak Tapi kalau orang fobia ketinggian tuh kayaknya ini mas nggak berani mas. Gue lihat tuh Pak Rudi nih takut. Tadi malam kan harusnya enggak, aku nggak takut. Tadi malam kan harusnya nginep di ini ya, di Fort Coast. Udah beli tuh ininya hotelnya. Terus karena mau pukul-pukul ini aku batalin ya. Gue yang ketawa tuh pasti Ada bumbu. ada bumbu merica, bumbu anu yang ditambah-tambahin gitu. Kasih aja ke orang. Rezeki hotelnya belum. Udah booking. Demi kamu loh, Cak. Untuk menghadiri undangan Ibu Mantasa. Enak kok. Enak tuh. Enak. Terus aku sebenarnya paling suka sama ini cuma agak pedas. Iya, cuma biar cabai lagi. Kan masak banget bumbunya. Gunakan sendok yang ini kakak. Oh iya. Maaf ya. Sorry aku lupa. Aku suka ini dulu. Ya tapi juga enak. Kasih ini juga enak. Ini bukan itu sebenarnya bisa masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Doa aku ya. Jauh. Kalau saya aku bilang, semoga lah. Sering banget aku ngomong kayak gitu. Setiap hari ya dia. Oh, Mantasa. Bener banget. Apalagi kalau puasa Bu ditato ini. Maaf. Kita mau kupas hasil taklim selama sebulan ke depan, Bu. Bukan sebulan puasa, sebulan untuk setelah puasa. Sebulan puasa dan sebulan setelah puasa. Itu akan dikeluarkan sesuai urutan. Ada kompetitornya dia. Iya. Palosa. Kalau Sekarang masih penuh lokasinya. sekarang udah berbagi. Pas kalian itu masih penuh. Masih? Tapi bukan dari kali. Dari acara ini kemarin tuh namu-namu orang Bangka itu. Kayaknya kosong lagi nanti. Kali ini ada lagi. Beda lagi tempatnya. Di rumah orang yang berbeda lagi. Orang yang kemarin datang juga. Udah gantian itu rumahnya. Gantian. Gimana? Tapi mereka tuh udah pada tua-tua gitu loh, kan 70-an gitu umurnya. Berarti udah lama banget di sini kan? Jadi Waktu mereka datang ke sini waktu masih muda Citizen. banget berarti ya? Udah tahun 81. Tuh. kayak aja lah kayak 81 aku belum Tahun lahir. berapa kan? Maksudnya kerjaannya apa sih? Kata orangnya? Mereka itu kayak electrician gitu-gitu loh. Teknisi. Dan sekarang itu pada ini pada pensiun udah. Ternyata di sini nih semua profesi itu ada pensiunannya dari enggak. Jadi pajak dulu. Iya kayaknya. Boleh nambah kuahnya nggak? Nambah kuahnya dulu. Bu, aku nambah ayamnya lagi, Bu. Sama semuanya. Tadi memang sengaja belum sarapan. Aku lapar, gimana belum tidur kan? Sarapan belum puasa. Kadut apa? Tekwan kadut pakai ini enak kayaknya. Apa enggak? Pakai kuah apa? Pakai kuah. Kan kawan tinggi itu. Lebih tinggi dia gimana tadi? Ini kata Bu Konita harus dihabisin.
Kagak. Bapak tunggu. Dia harus ke Inala, Bu. Dia hari ini dia nggak ada jatuh ke Inala. Ibu udah bisa bikin open PO nih, Bu. Bisa, kamu bisa ini loh, bisa buka ini apa catering. Nah, ini bisa open PO, juga. Kerupuk belum sih. Karena kapan yang pegang lah. Ini bawa dari ini kampung. Mentahnya ya. Tapi emang mereka teman tuh datang. Iya, isi. Terus pulang kedua bawa banyak lagi. Itu tuh aslinya nggak beli bagasi kan, pulang kedua. Abis itu pas dari rumah kayak, aduh saya buat sampai sini nggak bawa apa-apa. Akhirnya beli bagasi di rumah. Jadi akhirnya kesini si kopernya makanan doang. Ya memang harus gitu sih. Bertahan hidup yang kecil. Tahu semua gitu juga. Kalau dia dulunya banyak banget. 30 kilo gitu. Tungguan. Pakai tekwan enak lu. Pakai tekwan. Karena Taiwannya enak. Lo nggak percaya itu kan kiri? Tekwannya enak. Sudah mulai percaya. Gimana ikan apa yang lu jago? Hah? Jadi ikan apa? Iya. Jadi, Oh iya. nggak mungkin aku ngasih kalian tuh kalian. Besar. Pakai tekwan yang tadi. Dimakan apa? Nggak jangan nahan-nahan ya, kalau mau. Iya. Dulu kan kamu ini dikasih dia sisain untuk Iya, ini untuk makan siang. untuk nih yang aja aku bilang mau habisin. Ini enggak untuk nanti makan. Jadi apa sih? Iya, kita sedih kok nggak ada nih. Terus kalau ada acara kumpul-kumpul ini alhamdulillah jana nggak ada hujan dia bawa kotak bekal aja. Kalau susah, distribusi. Soalnya dia kan kalau makan kayak ini kan dia kan dikit kan makannya. Bagi dia kan jatah dia itu dan bawa pulang. Kesayangan alhamdulillah dia. Kemarin yang datang dicariin dong. Malam takbiran. Nah, aku sibuk membersihkan nama muka. Pada nanya, saya nggak tahu banyak ada Mana itu? dia tuh lagi sibuk bilang kayak gitu. Dia tuh Tiga. ini apa mau persiapan PR3. Aku bilang ini apa nanti bilang kayak gitu. Kan kalau kantor sibuk ini aku bilang kayak gitu Ramadan mau terawih aku bilang nah ini mau ada kesempatan dia langsung ini kata temennya dia sih gini mati aku kalau mana bisa wap sibuk aku bersih nama dia. Terima kasih sudah membersihkan. Terus kata Iqbal itu, Pak Dodi kayak ininya aja katanya. Tahu banget. Kayak Kak asistennya Mantas aja. Ya elah kata Barbie. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka, cerita kehidupan masing-masing. Kemarin malam takbiran tuh kita pasti galau mau takbiran mau puasa lagi atau Oh, lebaran iya. cepat. Terus banyak akhirnya Karena dia sih kenapa? karena yang Karena kita
kita terbiasa moonsighting. Karena yang regional Sabtu kan. Iya, Terus iya. tapi kalau yang lokal malah hari Ahad bisa ada kemungkinan hari Ahad karena kita nggak mungkin hari Ahad 31. jadi akhirnya telepon adik Minta fatwa ibu ya. minta fatwa Arab Saudi juga Jumat ya. Jumat, tapi mereka kan mulainya Rabu, Hmm. kita kan mulai Kamis. Oh, mereka sama kayak Muhammadiyah di Indo ya. Iya. Ini teman aku jahat banget. Bukan lebaran kan? Dan aku posting kan, udah lebaran gitu kan. Dia ini apa? Nge-reply ini teman akrab aku juga sih. Bercanda gitu. Hai Muhammadiyah. Kalau temanku orang Brisbane Muhammadiyah. Oh ya. Brisbane Muhammadiyah. Iya, iya. Oh, iya, orang-orang saya pada kaget. "Hah, lu mau sama dia?" Enggak cuma dia doang sih ke teman aku tuh. Udah dia rasa. Ada temannya aku bingung, aku ngebalasnya ini ya. Jadi kurit doang. Jadi Sama kayak mertua gue juga gitu, Mbak. Kenapa lebarannya kemarin? Emang di sana Semua pengurusnya mau sama dia. Enggak, Mbak. Biasanya di sini semua orang Indonesia lebaran ini masa sholatnya sendiri nanti kalau yang satu oh iya nggak apa-apa deh itu padahal udah beda benua ya. iya masih aja Masih dipertanyakan. kok lebarannya hari ini gitu julid-julid juga ternyata ya. Tapi kan memang itu orang Indo kan kayak gitu pada umumnya. Tapi itu masalah global kan, masalah global. Di mana-mana kayak banyak yang jual. Iya sih. Baca tulisannya Akram nggak ya kenapa udah hilal gitu kamu Iya. Tapi aku nggak baca tulisan panjangnya. Aku cuma itu doang. Dia bikin status, pull up aja udah. Kesaksian lah. maksudnya itu kan banyak perbedaan pendapat ini gitu. Udah ikutin satu terus Iya. udah selesai gitu. udah usah justifikasi Betul. gitu ya Betul. ikutin udah ikut aja lah. Siapa kita? Pasti punya Tapi dia itu ini juga kan bareng kita kan. tapi mau sama dia so. Dia Muhammadiyah ya. iya. Terus dia bilang kenapa pemerintah itu menetapkan lebaran hari Sabtu sedangkan Gila ya walaupun kan imun sightingnya aja belum. Hah? Oh itu kan perkiraan. Enggak, pemerintah itu kan memang di tanggal merah itu kan ada perkiraan Iya. ini kan. Cuti bersamanya. Julid juga kakak ini. kenapa? Postingan apa? Hah? Iya, maksudnya itu kan hal khilafiyah whatever gitu maksudnya kayak kan ulama tuh punya beda-beda pendapat tuh maksudnya kayak it's not your sama aja kayak kita itu katanya Pak Iqbal misalnya kalau kita sholat ada yang beda mazhab gitu loh sama gitu. Kan ada misalnya kayak Jafran atau siapa ini si Atik aja di ini sampai diprotes waktu Itu yang Iqbal itu ngomel-ngomel di grup itu kenapa sih itu? Jafran Boleh nunjuk orang nggak sih dia bilang gitu kan? Kan tentang yang tetangga dia itu yang ini. ini protes waktu Jafran jadi imam tapi kayak yang menurut mazhabnya dia nggak kayak gitu kali itu protes Do you want some tea? Ada RS aja Teh atau jus? air putih. Teh. Ada air putih ya? Berarti nggak ada yang bikin. Jus. Oh jus boleh. Oh ya Allah tapi nggak repotin. Itu untuk kalian aja. Kasian nggak repotin. Aku mau sih tapi untuk kalian aja. Enggak aku tuh untuk kalian aja nggak repotin. No, we usually buy it. Why do you keep smiling and hoping that he give it?
Why don't we buy this for the guests? Tea. Oh my god, ini barang Tuhan ini. Yang beliau tasnya mau undang banyak, akhirnya udah sanggup. Iya. Dibilang kan di grup, ini apa ngundang siapa lagi ya? Ya kita aja. Bilang gini, orang aku paham istri mantanku sama istri aku ini nggak bisa banyak, energinya habis. Aku bilang kalau mau undang semua udah aku masak terus aku pergi. Tapi memang anak ini Iya, apa iya. anak introvert memang gitu. Iya. Aku sebenarnya introvert juga sebenarnya. Ternyata bukan, aku juga. Agnes Mo mau di Ayunda itu juga bilang mereka itu introvert, jadi aku juga. Aku tuh senang di kamar loh mas, Bu, senang banget. gue mau muntah bu, soalnya gue. Dia loh bilang dia introvert, orang se hahaha itu. Kak Dodi introvert. Ya, karena introvert tuh gitu. Aku yang sibuk ngomong, dia yang capek. Aku capek. Kamu ngapain? Ya begitu orang introvert. Benar ini ya. Tapi Mantasa juga gitu. Mantasa kalau udah ini apa? Too much social itu capek dia capek. Katanya sampai acting. Jumatan, Iya, capek. Jumatan pulang Jumatan itu ya. Dia ngelewatin banyak orang itu. Capek banget. Kamu ngapain? Jangan bilang gitu, kamu cuma lewat bilang kayak gitu. Tapi emang segitu banget sih. Kalau Mas Luhut introvertnya kayak gimana coba? Enggak ya, aku dulu kecil introvert. Jadi kalau ada tamu ke rumah tuh aku pasti di dalam kamar. Jadi kayak tunggu diteriakin dipanggil. Kayak ayo keluar kamar. Jadi kayak baru Itu disalamin. minta alam nggak sih? Apa? Kalau bahasa bangkanya minta alam. Minta alam tuh apa? Minta alam tuh menye-menye, sama menye-menye. Menye-menye. Kalau bahasa Iqbalnya menye-menye. Terus gimana ya? Alam tuh apa sih saya bahasa Indonesia ini alam Tahu. manja. Iya enggak, maksudnya kalau ada tamu, ada keluarga, pasti aku lebih milih di kamar gitu loh kalau nggak keluar gitu. Dan kalau udah teriakin ini sama dulu sama om ini sama gitu baru iya itu keluar. Oh kalau keluarga kami tuh selain disuruh salam duduk sini. Jadi kita tuh ngumpul, ada tamu. Aku nggak mau kayak gitu. Kalau ini orang tua aku tuh gitu. Jadi kadang kita tuh juga nimbrung di conversationnya, kadang dengar aja orang ketawa kita ketawa, lucu nggak lucu pokoknya kita ketawa. Kayak gitu tuh dulu seringnya gitu. Oh itu yang menyebabkan Kak jadi ekstrovert ya, nggak dididik. Introvert yang terlatih. Sayang, tapi kayaknya di keluarga kami tuh 7-7-nya nggak ada yang introvert ya. Tidak ada satu pun yang introvert. Di keluarga kami 7 bersaudara tuh Iya, banyak dari kecil dididik kayak gitu kan, maksudnya kayak orang datang harus dengerin, sosialisasi. Cuma setelah aku dewasa itu Pak itu tuh malah bikin tamu risih ya. Kita mau bertamu nih. Aku mau bertamu ke rumah kalian berdua, kita kan mau ngobrol. Kamu punya anak 7 anak kamu tuh di sini. Aku nggak mau ngobrol sama kamu, ya nggak sih? Iya, harus gitu, harus duduk di. Sebentar lah, aku sebentar itu, lu mungkin. Kan juga datang dia harus datang loh, duduk erat, ayo ngumpul gitu. Duduk. Nanti kalau kita nggak itu di ini, kamu tuh nggak ngajarin kamu. Dikira aku duduk di situ salam duduk. Pernah juga waktu itu pernah ada tamu dari desa sebelah kayak gitu, masih keluarga juga sih tapi agak keluarga jauh. Oh dia tuh fanatik banget tentang agama tuh fanatik. Terus dia bilang ke orang tua kita, ke suami istri ini, pokoknya kami nggak mau anak kami jangan sampai anak kami tuh kayak masuk SMP gitu, kayak gitu harus sanawiyah, harus pesantren gitu kan kayak gitu. Soalnya itu lu nanti mendidik anak tuh yang gini-gini, pokoknya intinya nggak bagus lah nanti apa segala macam kayak gitu kan, terus nggak tahu agama dan segala macam. Cincin nggak lama habis tuh aku pulang dari SMP.
Aku datang pada saat terus mereka tidak bahas itu lagi. Kata ibu aku, Awkward. ya ampun kamu datang di waktu yang tidak tepat. Gimana? Aku nggak tahu kalian bahas apa. Aku nggak tahu kalian bahas apa. Aku bilang aku datang pulang sekolah. Injek ada tamu di ruang tamu. Ya aku salam udah aku masuk lagi. Ada SMP negeri gitu. SMP jelas pakainya SMP bacanya itu celana pendek. Ya Allah. Langsung hening ya waktu itu. Iya, ada momen hening. Pokoknya langsung cuma ibu aku tuh pintar mengalihkan pembicaraan, langsung alihkan topik lain gitu. Kalau bokap gue tuh tipe kali ya, sebenarnya nyokap gue tuh introvert kadang, jadi tapi bokap gue itu tipe kali ya, setiap tamu yang datang ke rumah itu harus makan. Lalu selaku ibu itu kan pasti kayak bener-bener kayak ini, jadi kayak Siapkan. jadi gue sangat ngeliat banget tuh misalnya kalau itu pasti harus kayak tidak tamu udah pulang baru kayak gimana ya orang nggak ada apa-apa gitu, saya kayak nggak sempat masak atau kayak kadang-kadang kan nggak setiap hari di rumah itu bakal ada dan kita nggak tahu tamu datang gitu kan. Iya, iya. Iya, jadi kayak Cuma enaknya di Indonesia tuh ada warung. Iya. Iya kan? Dekat warung. Jadi kita tuh kalau Kalau iya almarhum nyokap gue tuh tipe kali ya Harus makan. nggak harus masak karena dia harus apa proper masakan nih gitu proper ya. harus ini, jadi kayak apa nggak suka mau beli di luar karena rasanya itu aneh gitu loh, takut pakai bumbu jadi harus benar-benar ngulek sendiri loh gitu loh bu, yang benar-benar kayak anu, dan karena dia pengen kayak santan harus kental, harus ini bumbu tuh benar boleh nggak ada yang istilah cabai giling gitu, nggak mau dia benar-benar yang kayak di kotek-kotek itu, jadi kayak benar-benar nih kadang makanya aku lidah gue tuh terasa banget gitu misalnya kalau ini yang nggak bisa. Endingnya kenapa? Aku takut kayak gitu. Di dalam hatinya dia komen ini kurang ini. Aku nambah aja. Ini kurang ini kebanyakan air gitu ya. Ini kurang. Ini agak gimana ya? Ini santannya kurang kental gitu. Enggak. Kok aku nggak yakin ini kan tenggiri. Kalau kamu Cak, lu sering ini juga. Dia sering Kalau ada tamu kayak itu. Di kamar aja. Kemarin waktu aku ke tetangga yang saudara itu, waktu di panti itu, ini pertama kali saya ngobrol sama Mas Rian sejak SD. Kalau nggak ada wanita kayaknya nggak pernah ada Mas Rian main ke sini. Delian dengan gitu. Delian kayaknya nggak pernah ada main ke sini setelah SD. Di kota terus. Kalau pas pulang tuh maksudnya cuma di kamar, saya main ke teras ke rumahnya gitu, juga di kamar main laptop, di laptopan sibuk banget ya gitu. Sama kayak ini di kamar aja. Kalau kayak keluarga aku tuh nggak pernah lihat Ella. Kayak gitu. Intinya dulu waktu sebelum nikah ya, itu kemana sih? Gitu nggak pernah lihat. Oh di kamar terus kayak gitu. Memutihkan diri. Bangka kan panas. Jadi berapa rumah? 10. Oh, very close. Ya, very close. Cuma ketika udah dewasa kan aku nggak di kampung lagi. Kota besar ya, kota-kota besar ya. Kota-kota besar ya bu ya. Aku di kota. Tapi di kota itu rumah aku tuh bener-bener di pojok, di sampingnya itu hutan. Ya dekat bandara, 5 menit dari bandara. 5 menit dari kantor gubernur. Palembang ya itu, ini Palembang. Enggak, Bang. Di Pangkal Pinang. Dan less than 5 minutes from ini pantai Pasir Pagi. Berarti kalau dari Bandara Bangka, you can sleep there. Oh, why not? Why not? Terus ngapain ke bandara? Iya nggak tahu, mungkin ada. Iya sih, karena nanti kamu bisa jadi pembicara gitu. Di kampus-kampus sebelah kampus. Universitasnya Mas Dodi. Di kampus aku nggak ada yang simpel, tapi di kampus sebelah ada. Di UBB. Bangka Belitung. Terus di sebelahnya lagi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga ada.
kita jalan-jalan. Nanti kita atur waktunya. Nanti misalnya dia lagi DL gitu, seminggu dia DL. Cak, kamu harus jadi pembicara di sini. Kita jalan. Lah ya, orang nggak masak kan ngajakin bukan. Tapi aku butuh dia soalnya dia harus masak. Kalau kita beli terus masak kan. sendiri. Tapi kalau di Indo enak sih kan kita beli. Ini udah GoFood gak sih? Aku nggak mau lagi masak di Bangka, aku di sini. Aku juga. Ngapain cuma masak di rumah? Masak karena terpaksa, bukan karena suka memasak. Ya kalau di Indo sih banyak tinggal di laut. Mas Ulu juga setiap hari tuh beli kan mas. Kan di Jakarta kan pilihannya banyak banget. GoFood mulu. Kuliner di Jakarta kan nggak habis-habis. Hah? GoFood, Bubble ada GoFood sekarang. Udah ada. Ya udah lama. Mahal ongkirnya. Karena nggak banyak kan, jadi dia nekannya di ongkir. Kalau istri gue nggak mau kasih masak, bu, karena masakannya nggak enak. Ya benar. Jadi kayak gak usah masak lah, biarin. Dia bilang aku suruh makan juga, enak padahal nggak enak. Jadi kayak Sedih banget, gak ada orang. jadi kayak ini bu. Tapi kalau kakak bilang masakan saya enak, memang enak. Kamu langsung berpoin aja. Jadi dia mau Soalnya istrinya dokter kan, anak orang kaya dari kecil nggak pernah masak juga ya. ya kayak mendingan maksudnya daripada misalnya kayak susah ngabisinnya. Tapi Ella juga baru belajar masak tuh setelah menikah. Karena di rumahnya itu bapak mertua itu hanya mau makan masakan istrinya. Jadi anak-anaknya itu nggak dibiarin masak, nggak boleh kan? Ibu yang cuma boleh masak. Jadi dia santai sama ini. Berarti dia udah berkeluarga, baru deh belajar dari YouTube. Tapi ternyata cita rasa itu memang lama-lama terbangun sih ya. Iya benar. Feeling. Iya. Gue bisa masak lah, waktu kecil tuh sering dia bantuin nyokap gitu. Jadi dia kalau di dapur setel radio dangdut, rumah aku tuh kadang suruh matikin gitu. Oh iya. Nah, dia kan cuma berdua. Terus ngiris-ngiris gitu ya, kupas-kupas. Jadi kayak skillnya udah kebentuk dari Udah kecil. kebentuk dari kecil. Mama Tasa nggak pernah masak tuh. Pernah nih. Belum Di kalau sini kan. SMP waktu di beli gitu makan di warung-warung. Tapi dia punya masakan andalan. Yang dia Yang orang itu nggak enak masak itu, dia enak masak itu. Tunggu, aku nggak tahu. Nanti Mulainya teh. Tomoyaki. Iya. Ya, kaman ibu harus nyobain. Apa? Meskipun Dia itu jago dia, masak teppanyaki. meskipun itu topoyakinya yang udah tinggal ngomongin aja sih, tapi enak. Enak. Ya. Jadi should get the last bites. Iya. I love this. Ini topoyaki kamu nih. Dimakan atuh Taiwannya. Tadi udah tuh. Campur lontong ada. Campur lontong. Oh, dia sebenarnya enak pakai ini. Pakai kuah Taiwan terus pakai saus sama kecap. Kayaknya ada deh. Ya gitu. Gue take some. Ini juga enak nih, Panita. Bumbunya berjam-jam. Oh iya. Marinasi ya. Direndam air panas dulu, bisa sampai dikeluarin, habis itu dibumbuin. Ibu nanya ibunya, nyaga apa sih? Ini gimana caranya? Jangan goreng tapi bete gimana sih gitu. Habis itu pelan-pelan banget. Lihat YouTube cepet banget. Gitu apa memang gitu. Baru ada di Umimu masih masak. enggak. Tapi kan biasa kayak gini-gini pasti tahu lah resep-resepnya. Ini terasa apa deh. Dalam ingatan masa kecil kan. Sekarang biasanya kalau You want this? Tango, do you want? Nggak usah, Kak.
Ini untuk kebutuhan dokumentasi aja. Pengen jus. Yes. Ini. Mau terapi? Terapi lah. Terapi lah. Dia harus terapi ini asma. Jadi disuruh dokternya itu setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Tapi dia masih mengikuti jam Indonesia. Lupa. Jam 10 baru ingat. Jam Indonesia kan jam segini jam Yang kehidupan. Bawah sini. Tapi ini di mana? Ini di mana? di chai. Orange banget ya. Manis nggak, Cak? Iya. Saya belum pernah diajak ke WSN. Pasar tadi kemarin hari Sabtu. Satu pagi. Aja ke masjid. Masjidnya. Yang di WSN ya. Kemarin Holland Park lah yang aku bilang. Oh, aku aja belum pernah loh ke Park itu benar-benar besar gitu. Boleh. Lumayan tarawih di Kemana lagi? Kerabi. Tadi malam di Konabi. Ya, cuma beberapa hari. Pernah. Tarawih. Iya. Sampai ke kebablasan stasiun. Karena ternyata kereta yang kita Konabi naikin itu. apa nggak berhenti di semua stasiun itu. Oh. Iya memang. Jadi gimana? Sekarang kelewatan. Iya, jadi ternyata ya stasiun Kerabinya nggak berhenti di Iya, stasiun iya. Kerabi, tapi kok di Google Maps suruh naik itu ya, gitu. Terus ya udah sampai di stasiun terdekat yang berhenti, kita turun terus cari kereta balik. Itu benar harus dicek dulu kan di Google Map-nya itu. Iya, dia- Titik-titik berhenti itu itu. dia tuh dititikin mas. Dititikin. sama ya. Oh. Tapi ternyata nggak berhenti keretanya. Sampai orang itu dengan sistemnya. Jauh banget itu Krabi. Ya kan? Daerah mana itu? Krabi itu Sebelum Logan ya. no setelah Cak. Lo kan yang cek dong. Oh iya sebelum Logan Lee. Itu lebih jauh. Tapi Maksudnya- setelah Altandi. maksudnya dari stasiunnya nggak jauh sih, enak jalannya dekat jalannya. Yang dari toko. Naiknya deh tuh. Ya, ngomong. Oh jagung bisa ya? Saya kenapa nggak berhenti ya? Ada dua, jadi ada yang berhenti tiap stasiun, ada yang langsung stasiun besar. Terus biar kita tahu ini kereta yang mana gitu. Nah, keretanya ini aja yang tugasnya. Ini berhenti tiap stasiun atau yang stasiun besarnya dulu. Ada itu kan cuma tinggal pindah. Waktu kita ke Logan Lee nggak berhenti juga di Korambi. Waktu itu kita naik ini Pakai kan langsung. Konsul. Tapi waktu itu memang di titiknya tuh nggak ada di Korambi. Yang di titik itu cuma Altandi sama Logan Lee. Memang wajar dia nggak berhenti di ini di Korambi. Karbi. Bacanya itu ya. Kalau kakak tadi malam. Tadi kemarin juga kita ke Gold Coast itu nggak lewat Bogor. Dia cuma ada di Bandung. Jadi kita ke Bandung. Hah? Itu. Bungkusnya dari itu. Itu enggak. Dari UQ Lake Oh. ke Bogor. Dari Bogor itu ke Bandung Station. Jauh itu dari Bogor ke Bandung itu, ke Bandung Station itu. Nah dari itu baru ke Gold Coast, ke ini apa Harrisville. Pulangnya berhentinya di Fruit Grove. Nah berhenti iya. Fruit Grove, dari Fruit Grove itu naik 150 bus Bis. sampai ke Queen Street Station. Sama I love exporting. Berapa jam kok keretanya? Satu setengah. 1,5. Kalau 1 jam kalau ke Harrisville-nya. Dari Harrisville tuh tramnya itu kan ke Surfer Paradise itu 30 menit. Oh iya. Ya 1,5 jam lah. Kamu udah capek itu, kamu udah habis aja. Kenapa ya? Bukan sama keretanya main. Kalau kami semakin semangat, kamu udah habis itu energi. Wanita dia kalau bepergian sama kamu dia pakai ini nggak? Pakai headset? Enggak. Masa sih?
bosan sekali. Ya kalau dengan aku sibuk dengan masing-masing aja enggak? Oh, headsetnya saya rusak nih. Oh dirusakin ya? Waktu lari hujan. Kapan sih? Belum minum. Terus cara makanya dibalik gitu kan? Headsetnya kamu kan suka dibalik gitu kalau pakai headset. Kayak gimana sih maksudnya dibalik? Yang Oh kayak gini. Oh iya kan. Oh gila. Dia kalau di toilet sama banget. Nggak tahu kalau udah berubah sekarang. Sampai dia dimarahin sama Jennifer. Hey, sama Jennifer. Dia ngomel-ngomel ke aku. Apaan sih? Si Jennifer marah-marah sama aku. Aku padahal aku sebentar itu. Ja, aku bilang, aku tahu kamu. I know you so well. Aku bilang kayak gitu. Aku sekarang ada di pihak Jennifer. Kamu tuh memang lama banget. Aku bilang di toilet. Jennifer Dia soalnya dengan ini. Ada apa lah? Oke pagi. Masuk kalau ke ini apa? Ke kamar mandi bawa ini nggak? HP nggak? Enggak lah. Bapak Iqbal Sinto ya, aku nggak tahu entah Iqbal kasih apa, pokoknya lama banget di kamar mandi. Sambil ini dengar itu, Bu, aku tuh waktu itu dengar dia tuh kayak buka video. Terus Terus kau dan aku yang lagu mahal ini tuh. Nah lama ini loh ya. Lagunya kenapa mahal ini ya? Itu tuh dia tuh kayak lagi scrolling gitu. Lama ini loh ya, cocok ya kalau itu. waktu pertama ketemu ibunya Mas Yanto kalau di kamar mandi lama gitu. Oh iya. Yang dikasih tahu. Iya pertama kali Kalau makan sedikit, kalau di kamar mandi lama gitu. 2 kali yang pertama dikasih tahu pertama. Iya kenapa itu ya? Karena dia bawa HP. Ya enggak juga. Kamu Iya. Iya. bawa HP. Sekarang udah jangan ditambahin terus. Dia bawa HP kan. Dia selalu bawa HP terus dia sering banget ketinggalan HP ini Makanya dikit. kita makan. Kalau Cak, kamu masih ngajak kalau sambil makan itu ini buka HP, buka YouTube. YouTube yang cerita-cerita Gitu, singkat-cerita iya, film betul. mahal banget. Ringkasan film. Iya, mahal banget. 30 menit. Jangan kali udah datang. Masih enggak Udah sambil makan? udah aku marahin. Iya lah, bener. Iya. Kalau kita marahin begitu ikut nonton jadi tahu. Oh ini cerita apa sih kamu? Oh Dia sih kadang sih. Aku pernah marahin. Kalau aku ikut nonton, aku nggak marahin aku ikut nonton Ya, biasa. aku bilang nanti kamu kalau udah nikah nggak bisa kamu kayak gini. Aku bilang habis kamu kena marah. Kejadian kan. Kadang selalu ceritanya aja. Kayak ada pembunuhan apa gitu kan. Ternyata plot twist gitu. Tadi masak dari jam berapa kamu kan? Oh tadi kemarin sore masaknya. Masaknya ya. Tadi pagi cuman goreng ini, goreng tahu yang lain ngantin doang. Iya kan ya. Ayo sayang. Mana? Mana ya? Mau dong terus ini. Mau ke toilet? Kumur. Bagi kumur-kumur dong. This is good. Merahnya. Namanya kok beda? Bisa nih hijau gitu. Ada biasanya orange tapi nggak se-orange ini. And this Ada di chai. Manis banget ya. Kan coba. yeah. Ini harus dari Oh, do you want ice cream? Oh my god. Biar dia habisin beneran. Masih banyak terus nggak bisa ngabisin kita gitu. aslinya beliau tuh pengen ganti rasa tapi nggak bisa. Tapi masih banyak. Oh my god. This chocolate chips. This is the fruits. Split summer. This help. Bahagia banget. Lihat kamu full of food.
kapan udah meniru kita gitu. Apa? Dia sudah meniru kita untuk lebih raspberry. Kerasnya banyak yang sama. Yang kemudian apa ya? Basin pine. Tapi Mas Ulu juga selalu banyak kan Mas di ini di kulkas Ini ini. watermelon. Yes. Kerasnya gula. This the halal ice cream. Gula ya, Ya, gula. gula. Ini gula. Then should try. I also should try. Dia belum minum es ya? Nggak boleh. Kan dia lagi proses terapi kan. Oh. Takut asma kamu. Abang dingin di rumah. Tapi dia ke Gold Coast sampai malam. Oh, kalau minum es dia nggak berani. Berangin-angin malam-malam. Karena apa namanya five Gold Coast itu beda dengan Pantai Bangka atau ya kan? Tapi setelah dia di sini, memang asmanya sangat-sangat berkurang. Ya udaranya. Di hari keduanya itu udah kayak nggak asma lagi. Kayaknya polusi ya di Bangka itu. Saya jadi seolah-olah bisa waktu itu memang karena lagi Soalnya bahagia sama suaminya. bisa jadi sih. Aku juga merasa aku sekarang berat badan aku meningkat. Tadi kita hitung kan, kemarin dia bilang aku kurus banget, jadi aku ini lihat 64 berat badan aku. Terus tadi aku bilang ini udah seminggu aku merasa aku ada tambahan berat badan, jadi aku bisa nimbang 66. Luar biasa. Habis Naik 2 kilo. Habis puasa. Hah? Habis puasa. Enggak juga sih. Cleaning itu. Aku tak setiap hari kasih kalau kayak gitu. Kalau pokoknya aku mau berhenti, aku nggak mau lagi. Bertahan sampai sekarang. Aku juga heran kenapa aku masih bertahan sampai sekarang. Setiap ketemu Juga kok kayak kemana gitu. itu? Setiap ketemu jadi bilang kayak gini. Udah Ya, aja. aku Udah nggak mau lagi. Tapi memang dia itu cleaning itu 3 jam pertama tuh aku masih fine aja. Kalau udah 1 jam terakhir itu aku ngerasain energi aku udah drain banget. Itu yang bikin capek. Belum lagi kalau misalnya ada ini apa, ada pemeriksaan dan aku salah-salah ngerjain kayak gitu ya. Dia omel-omel. Emang iya dia mana? Hah? Dia mana kan? Terus sekarang nggak lagi. Dulu aku masih awal-awal. Dia omel. Aku tuh paling sering diomelin tentang kecepatan. Tapi sekarang aku nggak bisa juga cepet. Itu aku paling dulu itu ini kak, iya detail. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya bersih waktu itu ya, pengen kayak apa ada perasaan belum bersih nih, padahal sebenarnya udah bersih gitu, masih juga kayak gitu. Kayaknya memang dasarnya lelet sih. Aku tadi udah coba. Soalnya aku juga dulu kalau misalnya libur sekolah kan aku ikut ini, ikut kakakku nyadap karet tuh nggak nyadap karet. Nah, kakak aku tuh paling benci kalau udah masuk libur sekolah. Dia ngerasa dia rugi total. Karena misalnya katanya nanti dia ngadu ke ibu aku. Gimana ya ini katanya, Dodi ini katanya aku 1 batang, dia 1 batang. Gitu ya. Nanti dia sampai kayak nyanyi. Malas banget hati aku nih. Nanti hasilnya bagi 2. Bilang kayak gitu. Ibu aku tuh nggak ngebela siapa-siapa, ketawa aja. Cuma ketawa itu bukan solusi. Kakak aku tuh betul kesal marah kayak gitu. Kesal. Jadi dia itu kalau udah masuk libur sekolah dia itu udah mulai ngeluh. Maksudnya dia dapet capeknya doang kayak gitu. Karena harus nunggu ya gitu ya. Enggak nunggu memang, enggak nunggu. Cuma maksudnya itu enggak adil. Hasilnya bagi 2. Oh. Ya hasil penjualan karetnya itu bagi 2. Karena maksud ibu aku tuh ya, kakak aku tuh ya, aku tuh harus earning money untuk ini, untuk bantu education aku nanti kalau udah masuk sekolah kayak gitu. Nah kakak aku tuh iya sih ngebantu. Cuma kasihan diriku juga misalnya gitu.
tuh gara-gara ini dah. Diizinkan orang tua aku yang dulu tuh kayak nggak ngebolehin aku apa-apa gitu loh. Jadi misalnya kerja apa-apa gitu kerja, aku tuh nggak dibolehin mas. Yang disuruh tuh kakak-kakakku, aku disuruh nonton Doraemon. Kamu pulang aja nonton TV. Ke kebun itu kan, sekeluarga 7 bersaudara kita ke kebun semua. Cengcengnya aku datang tuh, tahu kedik nggak? Kedik itu apa sih? Dengan lumpur itu. Sabit apa Beda dari kayak arit tapi gitu. bukan kayak arit ya. Bukan kayak arit, ini lumpur Yang arit. dia di tempat lain. Iya, arit lah itu. Arit ya. Arit dulu ya. Kena tanah loh. Bukan. Kena tanah. Oh. Kalau arit kan Bukan. Nah, kedik itu ada alunya, gitu alunya itu batangnya. Sama aku, mereka tuh lagi metik sahang atau misalnya lagi metik ini apa? Padi kayak gitu atau misalnya lagi ngerumput gitu ya. Aku ada rumah panggung tuh, humenya itu hume menyebutnya, rumah panggung tempat ini tempat kita berteduh lah kayak gitu. Ada pelatarannya. Setelah aku pakai itu tadi tuh aku nyanyi kayak apa aku jadikan itu panggung. Kata bapak aku, kamu pulang aja katanya, ini apa mending kamu nonton TV. Doraemon ya. Kakak nonton Doraemon, kakak kerja kayak gitu. Tetangga kebun itu aku di hutan ya, mereka tuh tahu kalau ada aku. Dodi lagi libur sekolah ya, Dodi lagi libur kuliah, karena ya nyanyi. Dan mereka keluarga aku tuh nggak pernah melarang, kecuali ada satu ayu aku yang ini apa pusing kalau aku nyanyi. Lalu suaranya bagus ya? Hah? Kalau ini kan suaranya bagus padahal ya. Enggak. Enggak. Karena kalau di kebun kayak gitu kan dia menggema gitu kan. Iya. Makin menggema kan kita semakin bersemangat. Serasa ada mikrofon. Kebun ayo kan? Daerah situ. Dulu hutan semua tuh. Hutan karet. Kebun karetnya ini keluarga tadi. Hutan karet. Kalau dulu kan kebun penghasilan petani itu dibakar tuh karet sama padi sama sahang. Sahang apa? Lada. Oh, ada. Nah itu mata pencahariannya. Kalau sekarang sawit. Sawit sama orang kayak nanam cabai gitu. Oh iya, ada PTPN ya. PTPN perkebunan di Bangka Pinang. Apa ya? PTPN itu kayak perkebunan khusus itu lah. Punya pemerintah. Kayak BUMN gitu lah. Oh, Tapi dia khusus yang sawit-sawit gitu punya di beberapa Indonesia. Ya, iya. Yang ini beda pak, ini punya kebun sendiri gitu loh, kayak misalnya bukan yang banyak gitu. Nanti Kalau kata kakak tuh yang benar-benar PT yang punya perkebunan. iya, nanti ada pengolahan sawitnya. Jadi kayak sawitnya itu kayak jadi. Nah, tapi nanti penjualannya itu memang kan ada taukenya, nanti dijual di taukenya itu, taukenya nanti dijual ke PT-PT itu. Biasanya gitu. Kalau kita nih yang benar petani yang langsung dari itunya. Aku dulu. Nah, aku kan diajak ngerumput juga kan. Saya ada ini sahang. Nah, ngerumput kita tuh di antara 4 sahang ini itu namanya satu lungkah teman-teman. Selungkah. Nanti 2 lungkah, 3 lungkah. Orang tuh udah berapa lungkah, aku masih 1, 2 kayak gitu. Yang enak itu aku ngerjain sama ibu aku. Kalau ibu aku tuh dia mengikuti irama aku. Terus nanti kita sambil nyeritain orang. Dan saudara-saudara kita itulah. Terus nanti almarhumah ibu itu ngomong gini, kita ini udah capek, udah kerja susah, nyeritain orang, berdosa, udah kayak gitu. Apa yang kita dapatkan gitu. Dan itu setiap kali itulah omongannya, setiap kali kita selesai itu kita ketawa habis itu. Tapi kan kita nggak nyeritain orang ya, kan kita ngomong saudara kita sendiri. Saudara kita juga orang.
itulah kehidupan. Kalau gue tuh dari paling bokap gue tuh kan pelaut ya kan, jadi kayak 3 bulan di laut, 3 bulan di darat. Nah kalau dia di darat itu kerjanya mancing. Nah gue tuh harus ikut sama dia, gue nggak suka mancing ya, jadi kayak masuk ke hutan. Jadi kan kalau orang nggak biasa ini, jadi kayak misalnya liburnya 3 bulan, tapi 3 bulannya di laut gitu. Kalau nggak kebayang Kak. Ya, jadi kalau udah Jadi mau yang putih bersih ini. enggak Ya ini mati ke sungai. Iya mancing masuk hutan-hutan gitu loh, biar ada kayak itu kalau lu kayak nangis nggak mau mancing, ayo masuk kayak dipaksa itu dari nggak gitu. Karena dia butuh teman kan, mungkin kayak takut entah kalau ada apa-apa di hutan atau apa. Nah aku masih ingat banget. Jadi tuh. gue berapa saudara? Aku anak tunggal. Tolong jangan berharap. Kalau satu nggak pantas, nggak ada pantas jadi anak tunggal. Bisa-bisanya jadi anak tunggal aja ya. Nggak ada potongan ya dari anak tunggal. Tebal banget. Paling mau boleh yang gue paling ingat kalau dari bahasa kata itu. Dia nunggu aku pulang sekolah tuh. Kan pulang sekolah jam 12 jam 1 lah, kalau bilang masuk pagi harusnya. Jam 1 tuh udah kayak siap-siap pancing atau itu kan. Ini dulu teman ini. Ini yang pakai skin nggak? Soal aman dibuang suruh belajar gitu ya. Dia gila. Tapi kamu tuh untuk pintar loh, Cak. Kalau kamu nggak pintar, terus mana introvert tadi tuh nggak mau ketemu orang, mau apa sekarang suruh ini suruh itu nggak mau. Udah orang loh. Orang-orang di desa itu takut kalau deketin, biasanya kayak pinter banget gitu. Iya. Ibu ini pernah baca koran ini nggak? Masih, aku tahu gara-gara dia ngucapin pakai itu, pakai screenshot apa berita itu. Tidak pernah tidur lagi. Tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Sesuatu nggak mati. Mana ini udah? Tidur cuma sejam. Cak, tapi kamu beneran tidur cuma sejam zaman-zaman itu? Itu sehari 2 hari aja. Betul kan? Orang itu berlebihan. ya namanya Kemarin biar ada berita ini. berita apa lagi? Kakak dari desa di Pati. Si Mas Oh. Kakak dia berani sama dia masuk berita. Oh my god, itu harus diposting dulu nikah, gara-gara nikah di hotel. Tapi kan apa? Gara-gara sukses dari desa gitu, kakaknya saat ini sedang melanjutkan studi di Australia. Adanya sekarang jadi jasa gitu. Aduh, gimana caranya? soalnya Cek ini Instagram my name masih ada. soalnya Pati itu kan minim prestasi. Ini harus Enggak. diangkat ini Teman kan. aku dan anakku, kakak kelas aku dari Pati pintar dia. Cuma satu Pati pintar. Harus dia itu mungkin udah Masuk berita juga. udah bolak-balik masuk berita mungkin itu udah bolak-balik masuk koran itu pasti. Nama beritanya apa? Nggak tahu. Just check my name kayaknya ada deh di explore. Ini baru-baru aja. Iya, pada minggu lalu. Tapi fotonya tuh foto lulus S1. Yang kurus-kurus gitu ya. Kamu udah sukses. Belum. Lagi mereka itu sebenarnya enggak. Tapi memang gitu sih orang tuh juga kadang kayaknya apalagi di daerah kayak aku ya mereka tuh mungkin melihat aku tuh sukses. Ini. Wah, hiperbolis banget. Kamu mana? Ini yang masih Itu, S1. lulus apa ini Ini sudah S1. ini. Iya, it's human right? Dia tuh sejak teman sama kita. Baru keren ya. Baru tahu. Itu tuh katanya waktu mau lulus S1 itu nggak ngapain berbulan-bulan cuma tidur. Makanya beda. Siapa sangka dari sebuah desa di Pati Selatan lahir dua sosok pemuda yang berhasil menaklukkan kampus-kampus paling bergengsi di dalam dan luar negeri. Kisah Rian Mantasa, Salsa Prasetya dan adiknya Riko Nurcayo adalah definisi nyata dari pendidikan mengubah nasib. Mari kita lihat perjalanan akademik mereka yang bikin geleng-geleng kepala. Aku mau bilang Rian, sang kakak, memulai langkah di UNS dengan IPK sempurna Oh my 4.0 di jurusan teknik sipil. Lanjut S2 di Universitas Indonesia lewat beasiswa LPDP, sempat menjadi dosen di UGM dan kini sedang menempuh S3 di University of Queensland, Australia dengan beasiswa bergengsi Australian
Victoria Award Scholarship. Rico, sang adik tak mau kalah. Tak mau kalah. Rico menuntaskan S1 dan S2 Hukum di Universitas Diponegoro dengan predikat cum laude. Kini ia sedang mengabdi sebagai jaksa di Papua Barat untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Keadilan di Udah Indonesia. nggak update, padahal dia udah di Jepang. Ini punchline-nya, bukan sekedar pintar. Punchline-nya loh. Rian adalah mantan aktivis yang ikut 10 organisasi sekaligus. Caranya, skala prioritas dalam mempelajari silabus dosen dengan teliti dan hal yang sering dianggap sepele oleh mahasiswa lain. Kedua, kekuatan doa. Oh my god, di balik deretan gelar mentereng tersebut, keduanya sepakat bahwa doa dan dukungan sang ibu adalah bahan bakar utama perjuangan mereka. Cak, ini bukan kamu yang ngetik kan? Iya, makanya lebih hidup pasti ada up and down-nya, tetapi saya selalu percaya ketika kita berusaha pasti ada jalannya. Rian dan Rico. Udah nggak diwawancara loh itu. Enggak di bawah. Gila. Tiba-tiba ada Oh kutipan. my god. Tiba-tiba ada kutipan Ini kita wawancara. harus ini Kak, Das. Kita harus masuk ke status kita. Iya. Kita jadi langsung ini OMG. Itu di Instagramnya apa gitu lupa deh. Semakin lebih kalau Mas Ruben bacanya kayak gitu. Ya, aku aja nggak sampai selesai baca itu. Nggak sanggup. Enggak, wordingnya lebay. Cuman sampai berapa kalimat terus aku coba ini. Itu loh si adik nggak mau kalah. Terus prestasi yang bikin geleng-geleng kepala. Aku geleng-geleng kepala kan dari tadi. Itu koran Pati. Nggak tahu. Iya, orang mati lah, siapa lagi? Paling iya. Tapi kamu kayak bukan kayak Kak Mas deh. Kok adiknya lebih muda? Di foto? Adanya memang lebih muda. Kemarin kita waktu datang ke nikahannya adiknya. Ini kakaknya mendadak, kok kakaknya masih muda? Gitu. Adikmu begitu ada kamu kelihatannya. Nggak tahu. Betul nggak? Kakaknya udah Tapi dia memang muda banget. Terus sekarang di Papua Kak Mas, adik Kak Mas? nggak di Jepang, udah selesai dia. Oh, udah selesai. Udah lama, Oh, udah lama itu nggak update gitu. Ya, Wah, itu aku heran sama kamu, Cak. Kan kalau di koran tuh kan kamu tidurnya cuma sejam ya, tapi kamu awet muda. Ninggal terus kan. Saya mau es krim nggak? Itu tadi belum dicoba. Oh, udah. Bingung Kak, enak itu Kak? enak. Beneran. Ya. Takut. Pas. Enak nggak? Enak, cuman gede. Ya, itu dulu. Itu yang raspberry itu ada kayak watermelon ya. Yang mana watermelon? Betul This one, aku suka watermelon. Oh, ini raspberry semua sih. Oh iya. Menurut saya tak makan biasanya masih enak. Alhamdulillah, Cak. Ya Prestasi Allah. geleng-geleng kepala. Baru tahu ada prestasi geleng-geleng. Kasus sukses. Iya, mengangkat marwah Pati ya. Menegakkan keadilan. Baru waktu pas baca CV-nya Mantasa pertama kali lihat ini gimana Pak? Langsung jatuh cinta. Oh! Kalau kapok kan nggak tahu orangnya kayak gimana. Pokoknya dia kapok. Maksudnya kayak kita ini kayak hitam di atas putih karena tuh bagus, ya maksudnya kayak menjual banget itu mah Iya ya. banget pokoknya. Sangat mengintimidasi. Mereka Kalau berdua ini, intimidasi kan. mereka berdua ini tim-tim humas semua. Kalau untuk yang apa brand imaging itu, branding image itu pokoknya mereka nggak akan pernah kalah. Karena kita punya portofolio bagus soalnya. Pokoknya bagus. Mengintimidasi loh kan. Intimidasi. Jadi kalau beasiswa misalnya, ikut beasiswa misalnya jatahnya cuma 2 orang, sudah mereka 2 pasti dapat itu. Enggak, kemana Yang lain terintimidasi itu.
Atau misalnya lagi ikut tes CPNS ya, sainganku siapa, ada 3 orang, salah satunya namanya Ria Makassar. Ketik tuh di Google. Wah, mati gue. Nggak dapat. Nggak mungkin, aku nggak mungkin lulus. Nggak mungkin lulus gitu ya. Mungkin gitulah orang dulu ya, ketika saingan sama aku dia cari aku di Google gitu ya. Mati gue gitu. Mati gue. Sepupu pas lihat undangan, habis itu dia nggak tahu dia namanya googling, habis itu dia screenshot ke aku. Ngeri banget cowoknya gitu. Aduh, aku udah screenshot ya. Ada googling namanya Rian. Yang di screenshot apa ya, Mbak? Ya, berita apanya? Lupa. Sebenarnya dari situlah Kak, awal mula munculnya Apa? ini apa kata-kata dessert. Jadi dia ini kan kasih tahu prestasi dia kan. Jadi aku gila Cak, aku baca itu gila Cak, kamu menok keren-keren, gila you deserve sih Cak. Kalau kamu dapat wanita, aku bilang anak pejabat RI, aku bilang kayak gitu, you deserve it. Dari situlah mulai muncul kata-kata you deserve. Kalau sekarang gue foto ngaji dari versi deserve masih nggak. Pokoknya setiap anu di Sama OMG. OMG itu wording ini, Mbak. Punchline itu di OMG. Kita tuh sekarang gitu OMG. OMG. Tapi keren loh Cak, kamu tuh mampu ini loh apa bikin trending gitu loh. Trending. Jadi kayak orang pada ngikut kamu, kayak kakak kan, kakunc, kandots, kan kita ujung-ujungnya keikut-ikutan. Kaau. Kamu tahu kan kasusnya Mas Ali yang kemarin tuh kasusnya? Oh ya kan dirimu langsung bikin itu ya. Aku salut banget. Apa sih? Yang di grup itu kan. Apa? Kagum banget. Jadi dia bikin geleng-geleng kepala nggak? Nambah satu pas lain. Geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Sehingga Martasat tidak mau kalah. Aku mau baca lagi. Tidak mau kalah. Begitu juga adiknya, tidak mau kalah. Gila. Kayaknya kalau dia di Pati, keluarga Kak Mas itu kayak langsung kayak jadi benchmark. Iya, benchmark anak-anak SD. Nih kamu harus kayak di rumah ini kayak ini gitu kali ya. Semua ini ya. Dia bu kepala Itu desa. kalau ketahuan ibu kamu kan bagus loh didikannya, berhasil ngangkat kalian itu jadi yang sukses. Bisa tuh diundang ke podcast Nikita Willy. Nikita Willy itu kan mengangkat ibu-ibu ya, para hasil untuk pendidikan anaknya gimana kayak gitu. Iya, saya kirim aja saya ke kota sekolah. Jangan biarkan mereka tidur lebih dari 1 jam. Gunakan waktu seefektif mungkin. Prioritas. Tip parenting ala Nikita Willy. Jangan biarkan anak kalian tidur selama lebih dari 1 jam itu katanya. Iya. Bener dia remusa banget anaknya. Insya Allah ternyata sampai sekarang masih hits saja ya. Udah lama deh, kayak nggak tahu. Oh, baru ini kan Beritanya Yang baru, tapi lalu. kayak infonya tuh kayak nggak update gitu. Sebenarnya Kaman udah tahu tapi dia malu nge-share. Masa aku mainin dulu dia harus ada orang lain. Ya, itu wartawannya temenmu. Kemarin habis dikasih parcel lebaran. Aku sering gitu Kak. Jadi misalnya, Dan aku mau ini masukin kamu apa ke koran ya, bilang kayak gitu ya. Misalnya apa kayak gitu ya. Terus kan aku nggak tahu apa nih tentang ini, kamu bilang kamu ketik sendiri ya. Iya amin gue nggak mau lah gue. Jadi ini Kak Man ketik sendiri. Geleng-geleng kepala. Tapi kayak itu bukan wordingnya Kak Man deh. Geleng-geleng kepala tak mau kalah itu kayak. Masalahnya ada kutipan dia di situ. Oh iya. Dia diwawancara. Udah pernah deh. Makanya itu kutipan tapi nggak pernah wawancara tuh gimana? Enggak diwawancara. Sana apa taruhan? Atau ada yang lagi makan di situ? Are you okay? Udah nafas? Gua nggak tahu ini. Gua takut aku soalnya.
Enggak, Mbak El lagi terintimidasi dengan presentasi Kak Otata. No. Ya kan masih gini kan. Memang orang di sini berprestasi itu. Apa Gilang Honos tuh ini semua sarang-sarangnya ini. Sarang. Sarang-sarangnya. Sarang prestasi semuanya. Kata kata Varia intelektual. Luhut si Nambela pun tidak mau kalah. Enggak. Gilang apa? Tapi kalau di daerah kadang hal seperti itu tuh benar-benar menginspirasi anak-anak muda loh. Lihat lagi di desa yang sama-sama yang pencuri mobil itu kan. Iya. Iya jadi kan Ini masih dia tahu. yang pati itu yang penada ini. Makanya Nggak tahu, kan aku baru-baru ini balik ke sosmed. Oh. Sebelumnya kan aku lama gak baik. Udah lama. Tahun lalu ya, tahun lalu aja. Bukan lalu aku udah nggak main sosmed. Digital detox. Ya aku gitu namanya. Kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan. Detox. Iya. Kita ini Mas Zari kok, minggu. Enggak kak, lama kak. Lama. Kamu jangan kayak gitu. Luhut pun tidak mau kalah. Geleng kepala. Prestasinya bikin Tidak mau kalah. Kamar berarti kalau di partinya pasti di biasanya jadi ini ya. Jadi bahan percontohan ya. Semua orang tua pasti kamu kayak ini. Jadi pembanding. Iya di pembanding ini jadi. yang kasihan tuh jadi anak tetangganya. Iya benar. Oh, aku jadi anak tetangga. Yang kasihan tuh pertama anak tetangganya, kedua sepupunya. Iya benar. Itu udah habis itu. Langsung dibanding-bandingin. Itu kena mental semuanya itu dibanding-bandingin sama orang tuanya. Dapat beasiswa paling bergengsi, Nah, bikin geleng-geleng kepala, Hmm. tidak mau kalah, apa itu gitu. tapi ibunya Mata Satu memang orang tipe yang disiplin gitu ya. Galak sih kayaknya kalau aku lihat yang kawannya ibunya kawan. Subuh-subuh udah nyapu. Karena ya Oh pasti. iya. Bikin menantu yang terintimidasi. Bukan cuma anaknya yang disiplin. Menang, Iya. itu terintimidasi Iya, banget. Pak. Pak. Ya iyalah pasti lah subuh-subuh tiba-tiba. Udah nyapu semua. Kayak gitu. Asli itu intimidasi banget itu. Sama kayak bapak mertua gue mah, jadi kalau gue ini kan dia kayak setiap hari itu pokoknya setiap hari itu harus ikut subuh gabungan, jadi jam 3 pagi itu udah bangun. Nah gue tuh harus ikut dia karena gue yang nyetir, yang nemenin. Jadi kayak kalau pulang Indo tuh pasti kayak Jumat Sabtu Minggu ini, jadi kayak jam 3 pagi itu gue harus bangun karena kita berangkatnya jam 3 kan subuh tuh kan jam 4 jadi kayak nemenin ini Bu kan, misal subuh gabungan di wilayah Depok, nanti di Jakarta Selatan di mana ini suka ikut masing-masing, jadi itu makanya seringnya kayak terintimidasi. Betul kata ibu. You deserve it. Gimana itu? Jadi gue sebenarnya paling itu mereka setelah kajian tuh makan nasi gitu loh Bu. Iya. Dan gue tuh tipe kalau orang masih nggak, ke pagi kan. iya jadi kayak jam kan habis subuh jam 5 Kamu jadi kan orang yang nggak bisa makan pagi banget kan Don. Maksudnya kayak terlalu pagi banget tuh makan udah kebuli gitu loh, bukan orang-orang apa Betawi Arab yang gitu makan kebuli. Itu satu piring besar dimakan bareng-bareng. berempat berlima gitu satu, ini kan rata-rata kayak gitu. Nah itu tuh Langsung kayak yang itu butuh kan. iya langsung kayak gitu. Dulu aku jijik dulu. Hah? Bukan masalah gigi. Enggak dulu. Dulu aku kan dulu organisasi di kampus tuh yang keagamaan kan rata-rata kayak gitu kan. Nanti dibentangin kayak gitu kan, terus nasinya dicupuk-cupuk terus makan bareng-bareng kayak gitu kan, Iya. kayak gini. Dulu aku enggak banget. Kalau itu ada nampannya yang nggak enaknya dari mertua. Ya, Dia tahu gua nggak bisa makan banyak pagi-pagi. Dia tipikal kan ada 5 orang tuh. Dia udah langsung nyisihin ke gua. Untuk Bang Luhut. Langsung kayak istilahnya kayak ayam-ayam diambil kayak, jadi biar orang-orang yang dari kanan kiri itu ini, jadi kayak dia mau sebenarnya niatnya bagus sih mau ngomong baik, maksudnya kayak ini disisihin, jadi kayak astagfirullahaladzim Bungkus aja. nggak bisa dulu harus habis kalau nggak bisa ini.
Lah dirimu harusnya bilang, Pak ini kebanyakan. Nggak bisa gitu, kadang kita kan menghargai maksudnya apapun yang diberikan. Nggak gitu juga. Karena berkah, karena mindset mereka itu makan makanan pengajian itu berkah, maksudnya ambil berkahnya itu. Tapi nggak jam 5 pagi juga makan nasi kubur banyak banget. Sampai kayak itu deh, susah. Kalau di Salatiga punya soto deh, masih yang keliling gitu. Oh soto ya, kalau soto kan. Soto. Pernah ikut sekali, 2 kali kadang ikut Abi. Dia nggak dulu. Lagi kayak lagi ngehit kedua. Nggak tahu nggak dari dulu atau enggak. Dari dulu kayaknya. Dari dulu ada. Jadi Tapi tapi kan kamu dari dulu kan tidur. Jadi Baru ini kamu tersangka oleh mertuamu. ganggu lagi jamnya gitu. kalau weekend biasanya. Kami itu kan misalnya waktu kalau ada keluarga yang meninggal dunia, nah mereka itu kan mereka tuh baik banget kayak menemani tuan rumah tadi itu kan untuk ini apa dalam suka duka dalam dukanya kayak gitu. Jadi mereka nginep di situ. Jenazah masih ada di rumah itu. Dan aku nih takut kan sama jenazah tadi itu aku. Dan aku nggak bisa tidur kalau nggak di kasur. Nggak di kasur, nggak pakai bantal, nggak pakai guling, aku nggak bisa kayak gitu. Nah kalau di rumah orang yang lagi berduka itu kan meninggal biasanya misalnya di ruang tengah. Terus yang lain itu misalnya tidur di dapur atau di ruang tamunya kayak gitu kan, dan ngepor kayak gitu kan. Dan bantalnya nggak mungkin semua dapat bantal karena memang banyak kayak gitu kan. Kata ibu mertuaku, Kat, kita tidur di sini malam ini ya kayak gitu kan. Karena mereka memang sebaik itu kan, ini apa menemani keluarga tadi yang berduka. Aku nggak mau. Aku nggak bisa. Kok gitu? Aku nggak bisa, aku masuk angin bilang gitu. Aku masuk angin kalau nggak tidur di kasur, aku bilang kayak gitu. Di kasur ya harus pakai bantal, harus pakai kasur, dan aku nggak bisa, aku bilang kayak gitu, harus di kamar, bilang kayak gitu. Terus dia kasih tahu mertua ini, bapak mertua, ini Dodi nggak mau. Terus pokoknya mereka berdua itu kalau mereka bilang A sekampungan itu A kayak gitu, kalau mereka bilang B sekampungan itu B kayak gitu. Orang pada nurut sama mereka. Aku nggak bisa mati, aku harus tegasin. Aku nggak mau, pokoknya aku harus pulang, aku nggak bisa duduk gini pokoknya mereka tuh kayak terima lah kayak gitu. Sudah aku bilang lihat ini nggak enak sama suamiku, suami. Karena dia juga oke, biasanya dia tuh ikut tidur di rumah juga tadi kayak gitu. Nggak bisa dalam hati gua, mana ada jenazah di sini, dalam hati aku ya aku takut kayak gitu. Pulang aku 5 menit kemudian ada bunyi motor bapak aku. Nah mati kita. Mati kita kan bakal dimarahin. Ternyata enggak. Bapak aku langsung bilang, katanya aku tidur di rumah juga. Karena sebelumnya katanya ada keluarga juga kan tinggal kayak itu, saudaranya dia kayak gitu tidur seminggu tidur di rumah orang meninggal tadi. Budaya gitu ya? Enggak, mereka udah tuh kayak yang dituakan dan menemani ponakan-ponakannya itu, terus keluarganya itu kan kayak gitu. Aku masuk angin gitu kayak gitu. Oh ini Pak, bilang kayak gitu aja. Kita happy end. Sama kalau itu waktu mertua subuh-subuh bangun dan nyawa itu gimana? Langsung ambil sabu juga. Ya nggak bisa. Pura-pura mau bantu nggak? Ibu aku aja. Iya, Iya, tapi terus nggak bisa deh. Aku mau ngapain? Habis itu ntar Umi jam telepon. Dia bantu apa? Nggak bantu apa-apa. Terus dia marah-marah Umi. Terus kamu masak, Apa? masak nyuci piring gitu ya. Biasa kalau di rumah. Yang di Pati nggak dikasih gitu. Biasanya udah beli apa gitu. Tak beli ini nih gitu. Banyak bingungnya sih pas lagi buka. Udah gitu ini diem. Ya iya nggak bridging gitu ya, nggak bridging ke keluarganya ya gitu ya. Kamu gimana? Jadi kamu berjuang sendiri. Iya. Terus ya. Napas. Mama aku beli lagi. Sombong banget. Ya begitulah, kamu betah nggak di rumah mertua Mas Suhud? Ya, kalau betul-betul. Dibetah-betahin ya. Iya, pokoknya iya.
Tapi Makassar aja betah aja orang ada bibinya masak. Ada ponakan gue. Kalau Betawi itu kan tipikal yang nggak boleh keluar gitu loh Mbak dari rumah, jadi harus tinggal bareng gitu. Nah itu yang kayak Istrimu Betawi. iya Betawi. Oh, Betawi itu tipikal yang kayak ngumpul semuanya. Nah itu tuh kayak nggak mau sebenarnya kan, tapi nggak mau. pelan-pelan ngomongnya, jadi kayak sebulan 2 bulan udah nikah. Jadi bisa kayak rumah apa kayak untungnya tuh Udah punya ini rumah. udah punya rumah sebelum nikah juga, maksudnya kayak apa, untung terbesar tuh kantor gue tuh pindah ke daerah yang dekat dengan rumah gue, jadi kayak ada alasan biar ini. Ah, Tapi itu udah dengan perjanjian Jumat Sabtu Minggu harus tinggal di ini, jadi kayak Senin Kamis tinggal di rumah yang apa Jumat Sabtu Minggu. sama. Dan yang tadi ke Jakarta tuh Betawi. Kayak gitu juga pemandangannya sampingnya. Terus dia bilangnya soalnya kalau weekend itu anak-anak tuh pada kesini. Iya gitu Bang. Betawi tuh tipe kayak gini. Iya jadi kayak harus kayak apa sering pokoknya intinya dekat-dekat rumah gitu. Iya, tapi kami dulu juga gitu kan Mas, pelan-pelan gitu kan. Aduh, lambat gimana nih ngomongnya gimana? Kamu aja ngomong, kamu aja. Pokoknya kita tuh saking mertua aku tuh kepengen kalau bisa tinggal sama sini. Iya, Jangan cepet-cepet untungnya pada saat itu aku udah punya rumah. Untungnya jadi ya udah ada alasan kayak gitu. Itu pun kayak berani nggak berani gitu loh pamitnya. Ternyata mereka juga fine-fine aja.